Ini adalah masjid yang secara turun-temurun tetap terjaga kelestariannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di Katuan Channel. Hari ini kita edisi pulang kampung, suasana lebaran ya guys. Bersama driver muda kita. Wah, hati-hati Pak Supir. Sama keluarga besar juga. Oke, mantap Tiga. Sebentar lagi perjalanan sekitar 60 km. Bentar lagi nih kita pulang kampungnya di Langgam ya, Kabupaten Pelalawan. Tepatnya di pinggir Sungai Kampar. Perjalanan yang melelahkan ya teman-teman semua. Tapi untuk tercapainya mudik di tahun ini, di lebaran ini, tetap kita jalani dengan sabar. Berapa meter lagi kita akan memasuki memasuki Kecamatan Langgam. Oke, belok kiri ya Pir. Inilah teman-teman simpang memasuki Kecamatan Langgam. Perjalanan ini sekitar 25 km. Ikuti terus ya guys keseruannya. Jembatan di Kelurahan Langgam. Jembatan ini merupakan salah satu pintu gerbang masuknya di Kelurahan Langgam sebagai ibu kota kecamatan di Kecamatan Langgam. Kita ini dia jembatannya, inilah pintu gerbangnya. Kita menginjakkan kaki di kampung halaman tercinta kita. Ini hilir dari Sungai Kampar di Kelurahan Langgam. Terus itu hulu yang dulunya kalau kita mau ke kota Pekanbaru melintasi sungai ini teman-teman ya. Angkutannya bernama angkutan Pompong. Ikuti terus. Panjang jembatan ini sekitar 250 meter. Nah, ini ujung masuknya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjakkan kaki kita di kampung halaman tercinta ini. Ya, beginilah ini lintas kecamatannya. Tapi sudah tepat di Kelurahan Langgam. Ini adalah situasi suasana saat lebaran tahun ini di kampung kita. Ini adalah puskesmas. Apa? Ini kita perjalanan menuju rumah dari keluarga kita. Ini dulunya adalah tempat pasar. Jadi sekarang digantikan dengan pasarnya dipindah. Sekarang digantikan dengan arena pesta rakyat seperti pesta adat,
atau tablik akbar, yang semuanya digunakan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Ini kita menyusuri pinggir sungai. Ini kalau di sungai ini ya teman-teman pasti udah identik dengan mata pencarian masyarakatnya, sumber ekonominya itu dari sektor perikanan. Jadi ya nggak heran sih kalau kita memberikan suatu jempol kepada orang-orang tua kita dulu di sini. Semuanya itu bersumber dari sungai. Sebagai seorang nelayan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya dan juga untuk kebutuhan anak-anaknya sekolah. Jadi alhamdulillah semuanya bisa mencetak generasi-generasi yang bagus sampai saat ini. Di pinggir sungai ini adalah masjid yang secara turun-temurun tetap terjaga kelestariannya, dan ini adalah masjid satu-satunya yang ada di Kelurahan Langgam, Masjid Nurul Islam Kecamatan Langgam. Alhamdulillah kita bisa melewati di depannya. Inilah situasinya ya teman-teman, kehidupan kampung asli. Ini karena suasana lebaran jadi agak sepi. Orang lebaran kedua ini banyak berrekreasi ke tempat-tempat hiburan. Mungkin yang tinggal di rumah kediamannya hanya orang-orang tua ya teman-teman ya. Ikuti terus. Oke ya teman-teman, kita telah sampai di kediaman saudara kita. Setelah ini nanti kita akan mengunjungi beberapa tempat sanak saudara. Setelah itu kita nanti akan berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kelurahan Langgam, Danau Tajwid. Oke, para teman-temanku semua, sekarang kita memasuki jalur masuk danau wisata, yaitu Danau Tajwid. Jalan masuknya cukup bergetar. Ini kisarannya sekitar 500 meter dari jalan koridor lintas Kecamatan Langgam. Saat ini kita berada di Danau Wisata Danau Tajwid, tepatnya di Kelurahan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Hari ini begitu antusias masyarakat membutuhkan hiburan luar biasa, pengunjungnya ramai padat. Ini adalah danaunya yang dikunjungi wisata air. Nuansa permainannya lumayan lengkap ini ya teman-teman ya. Speedboat. Kalau untuk membawa liburan anak-anak cukup lumayan. Saat ini keadaannya cukup banjir ini ya. Airnya agak tinggi. Jadi dihimbau juga kepada para pengunjung, bagi yang berkunjung di danau ini mohon juga berhati-hati menjaga anak-anaknya. Danau Tajwid ini dulunya adalah danau yang punya sejarah cukup legendaris di masyarakat
Kelurahan Langgam, yaitu suatu kisah dari beberapa sumber yang kita tanyakan adalah kisah Datuk Coding. Datuk itu kalau di sini berarti kakek. Kemudian antara Datuk Coding dan istrinya itu adalah nikah satu suku. Kalau dari adat istiadat di sini, pernikahan satu suku itu tidak boleh tinggal di kampung tersebut. Kemudian Datuk ini dibuang, diasingkan ke danau ini, dan di sini mereka dibuangnya cukup tidak masuk akal ya. Dimasukkan ke dalam bubuh, kemudian bagaimana dia bisa selamat untuk keluar dan tinggal menetap di sini dari pada zaman itu. Dari kisah yang kita dapat dari tokoh masyarakat yang tua di sini, kisah ini, danau ini mistisnya sangat tinggi dulunya. Ya mungkin karena ada pernikahan satu suku itu, atau mungkin tentang kehidupan Datuk Coding yang ada di danau ini. Tapi seiring berkembangnya zaman dan para penggiat wisata, danau ini dirubah menjadi tempat wisata. Artinya nilai mistis yang ada di sini pelan dan lama termakan zaman. Sebagian percaya, sebagian tidak. Tetapi kita tetap waspada untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan jelek yang terjadi di tempat wisata ini. Besar harapan kita, semoga para pengelola dan para pengunjung bisa menjaga kelestarian alam dan tidak mencemari tanah dan air yang ada di danau ini, seperti membuang kantong sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Ini bertujuan untuk menjaga anak cucu kita bisa terjaga kelestariannya ke depan. Oke, terima kasih. Wassalam. Salam waras sahabat jagat.